ketenaran, kekayaan, dan kejayaan, Van Halen, sang pionir dalam genre hard rock, telah mendapatkan segala yang ditawarkan oleh dunia. Kesuksesan dan nama besar yang disadang Van Halen di akhir 1970-an disinyalir telah memantik nyala api bagi generasi muda sekaligus membukakan jalan menuju era baru dalam sejarah musik dunia. Maka ketika zaman membuka tirai dekade 80, banyak bermunculan band-band lokal dari Los Angeles yang mulai menyerbu Sunset Strip, sebuah kawasan pusat hiburan malam di LA yang menjadi panggungan awal bagi Van Halen sebelum band tersebut meraih kejayaan. Saat ada sebegitu banyak generasi muda menyerbu Sunset Strip, membawa mimpi dan ambisi untuk menjadi the next rockstar, fenomena ini tak terelakkan menciptakan gelombang besar yang tercatat sejarah sebagai West Coast Metal Explosion, sebuah era yang menandai kebangkitan genre heavy metal dan hard rock di wilayah pantai barat Amerika Serikat. Motley Crue, Quiet Riot, Bon Jovi, Great White, Wasp, dan banyak band lain dari seluruh Amerika mulai bergerak ke arah apa yang kemudian dikenal sebagai era kejayaan glam metal. Dan di tengah suburnya ekosistem glam metal yang penuh dengan sengitnya persaingan arus utama, terdapat dua band lokal yang saat itu pamornya belum begitu diperhitungkan, Hollywood Rose dan LA Guns. Lalu, ketika zaman mulai jemu manakala terus-menerus dijejali rockstar glamor bermake up menor yang suguhkan lirik dangkal bertemakan pesta hedon dan selangkangan, Hollywood Rose dan LA Guns berpapasan di garis takdir, berjabat tangan menjalin aliansi sekaligus menyatukan visi, hingga terlahirlah band paling berbahaya di dunia yang menjadi juru selamat untuk mengembalikan rock and roll ke hitoh keliarannya. Sang juru selamat rock and roll tersebut tidak lain adalah Guns N' Roses. Guns N' Roses adalah band pengusung hard rock atau heavy metal asal Amerika yang terbentuk pada tahun 1985 di Los Angeles, California. Terbentuknya Guns N' Roses bermula dari fusion antara dua band lokal di Los Angeles, yakni Hollywood Rose dan LA Guns. Setelah sempat mengalami perombakan di awal pembentukan, formasi klasik yang mengantarkan Guns N' Roses mendulang kesuksesan digawangi oleh Axl Rose sebagai vokal, Saul Hudson alias Slash sebagai gitaris utama, Izzy Stradlin menjadi gitaris rhythm, Duff McKagan sebagai bassis, serta Steven Adler duduk menggebuk drum. Bill Ross dan Izzy Stradlin mulai menjalin persahabatan semenjak duduk di bangku SMA Jefferson. Persahabatan mereka berkembang di tengah lingkungan yang super konservatif di kawasan Lafayette, Indiana yang seringkali membuat mereka tidak cocok dengan norma-norma yang berlaku di sana. Izzy, yang bercita-cita menjadi musisi profesional, melihat Bill sebagai mitra kreatif yang sempurna. Mereka sering menghabiskan waktu di garasi, mendengarkan band favorit mereka seperti Led Zeppelin, Rolling Stone, dan Aerosmith, sambil bermimpi besar untuk keluar dari kota kecil yang membosankan demi mengejar ambisi berkarir di pelantikan musik yang bertabur bintang di jantung kota Los Angeles. Setelah Izzy lulus, dia memutuskan untuk merantau ke Los Angeles demi mengejar mimpinya tersebut. Sementara itu, Bill Ross yang juga nggak betah tinggal di Lafayette, tak lama kemudian bergegas menyusul Izzy untuk hijrah ke LA. Selama tahun-tahun awal di LA, Izzy dan Bill terpencar karena mereka sibuk dengan proyek musiknya masing-masing. Izzy mengawali karir sebagai drummer dari band punk bernama Naughty Woman, kemudian beralih menjadi pemain bass The Atom, hingga ujungnya merambah sebagai gitaris untuk band heavy metal bernama Shire. Sedangkan Bill sendiri, setibanya di LA, ia bergabung dengan sebuah band bernama Rapid Fire. Sejalan berlalunya waktu, takdir kembali mempertemukan mereka berdua. Saat itu, Izzy sedang menggagas wacana pembentukan band baru dengan seorang gitaris bernama Chris Webber. Dalam prosesnya, Izzy menyarankan untuk mengajak gabung kawan lamanya, tidak lain adalah Bill Ross, vokalis dari Rapid Fire. Karenanya, pada tahun 1983, mereka bertiga mulai menulis lagu dan terbentuklah band baru bernama Axl. Semenjak setelahnya, nama Axl mulai lekat disematkan ke vokalisnya sehingga Bill Ross kemudian lebih dikenal sebagai Axl Rose. Setelah beberapa kali menghadiri perjamuan gigs, Axl Band berganti nama menjadi Rose. Namun lantaran ada band lain yang udah duluan menggunakan nama tersebut, mereka menggantinya lagi menjadi Hollywood Rose. Hollywood Rose menawarkan musik yang memadukan elemen glam metal dengan hard rock, namun dengan sentuhan yang lebih mentah jika dibandingkan dengan glam metal mainstream yang kebanyakan cenderung lebih soft.
Lagu-lagu yang diramu Hollywood Rose seperti Reckless Life, Shadow of Your Life, atau Anything Goes mencerminkan pengaruh besar dari Aerosmith dan Led Zeppelin, juga sedikit banyak terpapar pengaruh punk rock. Persahabatan Slash dan Adler mulai terjalin semenjak mereka duduk di bangku SMP Bancroft. Ketika masuk SMA, mereka mewacanakan bikin band dengan Adler sebagai gitaris dan Slash sebagai basis. Namun band tersebut sekedar wacana tanpa eksekusi nyata. Adler DO dari sekolah di pertengahan kelas 10, setahun kemudian giliran Slash yang menyusul di DO. Setelah putus sekolah, pada tahun 1981, Slash bergabung dengan sebuah band bernama Titus Sloan. Sementara Adler, di tahun 1983, ia menjajal peruntungan dengan mengikuti audisi band heavy metal bernama London. Namun sayangnya, band tersebut tidak melihat Adler cukup potensial untuk direkrut menjadi drummer. Di tahun yang sama, Titus Sloan kebetulan dibubarkan dan karenanya Adler mengajak Slash untuk bikin band bareng. Kali ini mereka serius merealisasikannya dan terbentuklah band bernama Road Crew. Slash kemudian menyebar iklan rekrutmen di koran lokal guna mencari seorang basis, dan iklan tersebut disambar oleh seorang pemuda asal Seattle bernama Duff McKagan yang sudah malang melintang menjadi basis di band-band jawara skena Seattle semisal 10 Minute Warning. Ketiganya berkumpul dan mulai mengaudisi sejumlah penyanyi, namun lantaran gak nemu vokalis yang cocok, Road Crew kemudian dibubarkan pada tahun yang sama tanpa merilis apapun. Selain Axl, Izzy, dan Weber, untuk pertunjukan live, Hollywood Rose kadangkala dibantu personel tambahan seperti Rick Marx, Andre Trock, Daniel D.J. Nicholson, dan Steve Darrow, juga seorang drummer bernama Johnny Grace. Dari kelima nama tersebut, hanya Johnny Grace lah yang menjadi personel tetap di Hollywood Rose. Hollywood Rose mulai membangun reputasi mereka dengan tampil di klub-klub malam di kawasan Sunset Strip seperti Gezaris dan The Troubadour. Lalu pada pertengahan 1984, dalam salah satu gigs Hollywood Rose, Weber tak sengaja memukul Axl Rose dengan gitarnya. Axl yang sangat marah, kemudian tanpa ragu memecat Weber dari band. Axl segera menambal kekosongan dengan mengajak mantan gitaris Road Crew, yakni Saul Hudson alias Slash. Namun di saat yang sama, Izzy nggak sreg dengan keputusan Axl yang memecat Weber. Karenanya, Izzy memilih cabut dari Hollywood Rose sesaat sebelum Slash resmi bergabung. Izzy kemudian bergabung dengan unit heavy metal London, yang mana band tersebut telah menolak lamarannya Steven Adler. Dan menariknya, setelah Izzy cabut, Steven Adler justru bergabung dengan Hollywood Rose untuk menggantikan Johnny Grace sebagai drummer. Kehadiran Slash dan Adler berhasil membawa Hollywood Rose menarik lebih banyak atensi di skena Sunset Strip, meskipun saat itu mereka belumlah mencapai kepopuleran yang signifikan. Sayangnya, sekalipun Hollywood Rose mulai menunjukkan potensi besar untuk mendulang kesuksesan, dikarenakan perbedaan visi kreatif dan sederet konflik internal yang tak terelakkan, band ini terpaksa bubar jalan. SMA Fairfax, selain melahirkan Red Hot Chili Peppers, juga menjadi pijakan awal untuk terbentuknya band glam metal bernama LA Guns. Saat itu, punakawan yang bersekolah di SMA Fairfax, antara lain Tracy Gunn, Rob Gardner, Mike Jagger, dan Danny Toole, membentuk sebuah band bernama Pirates. Beberapa tahun berselang usai lulus dari sekolah, Tracy mengajak kawan-kawannya untuk berkumpul kembali, namun Danny Toole tidak ikut serta dan perannya digantikan oleh Ole Pike. Dengan formasi tersebut, pada tahun 1983, terbentuklah band glam metal bernama LA Guns dengan line up terdiri dari Tracy Gunn pada gitar, Rob Gardner pada drum, dan Mike Jagger pada vokal, serta Ole Pike sebagai pemain bass. Dan seperti banyak band glam metal pada era itu, LA Guns mencari panggungan di berbagai klub di sekitaran Sunset Strip seperti Whiskey A Go Go, The Roxy, dan The Troubadour. Klub-klub tersebut memang menjadi tempat bagi band baru untuk unjuk gigi dan menggait penggemar lokal. Namun serupa nasibnya seperti Hollywood Rose, sekalipun LA Guns cukup dikenal oleh penikmat skena lokal, mereka belumlah memiliki ciri khas yang menonjol sehingga orang-orang label tidak terlalu memperhitungkan untuk menawari band ini kontrak rekaman. Kemudian, karir LA Guns sedikit terkendala karena suatu ketika, Mike Jagger ditangkap polisi karena sang vokalis terlibat perkelahian di sebuah bar di kawasan Sunset Strip. Akibatnya, Jagger mesti mendekam dalam penjara selama beberapa pekan. Dan dikala Jagger di penjara, Tracy yang kebetulan ngekos bareng sama Izzy Stradlin, ia mendapat saran untuk merekrut vokalis Hollywood Rose karena kebetulan band tersebut baru saja dibubarkan.
Maka yang kemudian terjadi adalah Axl Rose mengisi kekosongan yang ditinggalkan Jagex dengan menjadi vokalis baru untuk LA Guns. Setelah sekitar 7 bulanan menjadi vokalis LA Guns, Axl Rose terlibat perkelahian dengan manajer band tersebut. Segera setelahnya, sang manajer menaruh kebencian padanya dan ia kemudian memecat Axl Rose. Pada malam setelah manajer LA Guns memecatnya, Axl dan Tracy duduk bersama sambil mendiskusikan mengenai apa kiranya yang mesti dilakukan. Mereka menggagas wacana untuk makar dengan Tracy mengajak personil LA Guns lain seperti Rob Gardner dan Ole Batch untuk ikut serta terlibat dalam rencana tersebut. Tidak hanya itu, Tracy juga menelpon Izzy Stradlin yang saat itu sudah nggak ngeband bareng London untuk ikut serta mengodok rencana tersebut lebih lanjut. Dan di malam itu, kelimanya bersepakat untuk bikin band baru. Mereka sempat kepikiran untuk menamakan band tersebut sebagai Head of Amazon atau AIDS. Tapi kemudian, ujung pencarian identitas itu bermuara dengan ide untuk mencomot sepenggal nama band masing-masing lalu menggabungkannya. Maka kemudian, tercetuslah band baru bernama Guns N' Roses. Sebuah fusion yang tercipta dari perkawinan ideologis antara fraksi LA Guns dengan sisa-sisa personil Hollywood Rose. Formasi awal Guns N' Roses terdiri dari Axl Rose, Izzy Stradlin, Tracy Gunn, Ole Batch, dan Rob Gardner. Guns N' Roses formasi awal tidaklah awet bertahan lantaran sedari awal sudah terpantik ketidaksepahaman visi di antara personilnya. Seperti misal, baru 2 kali melangsungkan rehearsal, Guns N' Roses seketika memecat Ole Batch. Dan pada bulan Maret 1985, Guns N' Roses mendaulat Duff McKagan, mantan pemain bass Road Crew, untuk bergabung menggantikan Ole Batch. Dengan formasi ini, Guns N' Roses merekam beberapa materi lagu dan 3 lagu diantaranya, seperti Don't Cry, Sing About You, dan Anything Goes, kemudian dibawakan live ketika band ini menghadiri wawancara radio pertamanya. Segera setelahnya, Guns N' Roses bersiap untuk merilis debut EP berisi 3 lagu tadi, ditambah sebuah cover lagunya Elvis Presley berjudul Heartbreak Hotel. Namun, perilisan EP tersebut dibatalkan lantaran Axl dan Tracy bersih tegang. Tracy Gunn gak sepakat dengan arah musikal yang diambisikan Axl Rose dan karenanya lebih baik ia cabut dari Guns N' Roses untuk kembali pulang ke LA Guns. Guns N' Roses kemudian memboyong Slash, mantan personil Hollywood Rose yang saat itu sedang lowong tanpa memiliki band untuk bernaung setelah nggak lolos mengikuti audisi menjadi gitarisnya Poison. Nggak lama setelah Slash bergabung, giliran Rob Gardner yang meninggalkan Guns N' Roses. Kepergian Rob Gardner menandakan tak tersisanya jejak LA Guns dalam tubuh Guns N' Roses karena yang kemudian didaulat menjadi penggantinya adalah bekas drummernya Hollywood Rose, yakni Steven Adler. Bergabungnya Slash dan Adler menjadi kepingan terakhir yang melengkapi terbentuknya formasi klasik Guns N' Roses. Guns N' Roses memanaskan formasi barunya dengan sesi rehearsal selama 2 hari berturut-turut untuk kemudian menghadiri perjamuan gigs perdana formasi ini pada 6 Juni 1985. 2 hari berselang, Guns N' Roses melawat ke Seattle untuk tur singkat bertajuk Hell Tour yang berakhir dengan sangat kacau. Selama perjalanan, 1 dari 2 mobil van yang mereka kendarai mogok di tengah jalan. Karenanya, mereka terpaksa nyetop truk untuk mengangkut peralatan band ini. Tapi apesnya, truk yang mengangkut peralatan tersebut melesat entah kemana, sehingga Guns N' Roses pulang ke LA dengan hanya membawa gitarnya saja. Sekalipun berakhir kacau, tur tersebut berdampak positif untuk mempererat chemistry antar personil, sehingga pada akhirnya tercapailah kesepakatan antara satu dengan personil yang lain mengenai mimpi dan ambisi seperti apa yang ingin mereka capai sebagai satu kesatuan band. Semenjak setelah Hell Tour, mereka memutuskan untuk tinggal bareng dan menjadikan rumah yang mereka namakan sebagai The Hell House sebagai markas Guns N' Roses. Saat itu, mereka mulai rutin meramu musik, semakin sering menghadiri perjamuan gigs, dan mulai mendominasi skena Los Angeles. Puncaknya, Guns N' Roses mulai menarik perhatian major label dan mereka kemudian bersepakat dengan Geffen Records. Di bawah naungan Geffen Records inilah, Guns N' Roses meriliskan debut album fenomenal terlaris sepanjang masa bertajuk Appetite for Destruction. Mari kita bahas album tersebut di lain kesempatan.
Jika kamu tertarik dengan pembahasan seperti ini, kamu bisa mendukung Mahabrung dengan sesimpel klik tombol subscribe dan atau jika kamu merasa mampu memberikan sumbangsi secara finansial, silakan klik tombol terima kasih berikut, lalu sisihkan sepersekian rupiahmu di sana. Sekian dan semoga Seninmu selalu menggembirakan.